Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi tentang himpunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi himpunan. Pendahuluan himpunan adalah konsep matematika dasar yang mengumpulkan objek-objek elemen dengan sifat atau karakteristik yang sama. Dalam matematika, himpunan digunakan untuk mengelompokkan objek-objek ini secara sistematis dan memungkinkan untuk memanipulasinya dengan cara tertentu. Berikut ini penjelasan lengkap mengenai materi himpunan. Definisi himpunan. Sebuah himpunan didefinisikan sebagai kumpulan objek atau elemen yang dianggap sebagai satu kesatuan. Elemen-elemen ini bisa berupa bilangan huruf, objek, geometris, atau jenis objek lainnya yang dianggap relevan dalam konteks tertentu. Notasi himpunan. Himpunan biasanya dilambangkan dengan huruf kapital. Anggota himpunan ditulis di antara tanda kurung kurawal dan dipisahkan dengan koma. Jika anggota himpunan terlalu banyak untuk dituliskan, bisa digunakan notasi elipsis untuk menunjukkan kelanjutan pola. Untuk menyatakan bahwa suatu objek adalah anggota himpunan, digunakan simbol elemen dari. Misal, 2 elemen dari A berarti 2 adalah anggota himpunan A. Untuk menyatakan bahwa suatu objek itu bukan anggota himpunan, digunakan simbol bukan elemen dari. Misal, 7 bukan elemen dari A, berarti 7 bukan anggota himpunan A. Berikut, ciri-ciri himpunan dalam matematika. 1. Terdefinisi dengan jelas. Setiap objek harus dapat ditentukan dengan pasti apakah termasuk anggota himpunan atau bukan. Tidak boleh ada keraguan atau ambiguitas. 2. Anggota yang berbeda. Setiap anggota himpunan harus unik dan tidak boleh ada pengulangan. 3. Tidak berurutan. Urutan penulisan anggota himpunan tidak mempengaruhi himpunan itu tersendiri. Misalnya, buka kurawal 1, 2, 3 sama dengan buka kurawal 3, 2, 1 tutup kurawal. Berikut adalah contoh himpunan. A sama dengan buka kurawal 1, 2, 3, 4, 5 tutup kurawal termasuk himpunan bilangan asli kurang dari 6. B sama dengan buka kurawal A, B, C sampai dengan Z tutup kurawal termasuk himpunan huruf kecil dalam alfabet. C sama dengan buka kurawal X adalah bilangan genap positif tutup kurawal termasuk himpunan bilangan genap positif. Bab 1. Jenis-jenis himpunan dalam matematika cukup beragam, antara lain himpunan berhingga, himpunan yang memiliki jumlah anggota yang terbatas dan dapat dihitung. Contoh, buka kurawal A, B, C, D, tutup kurawal, buka kurawal 1, 3, 5, 7, tutup kurawal. Himpunan tak berhingga, himpunan yang memiliki jumlah anggota yang tak terbatas dan tidak dapat dihitung. Contoh, himpunan bilangan asli, himpunan bilangan rasional, dan berikut contoh soal. Diketahui A sama dengan buka kurawal X adalah bilangan prima kurang dari 15, tutup kurawal. B sama dengan buka kurawal X adalah bilangan ganjil antara 1 dan 10, tutup kurawal. Tentukan A. Apakah himpunan A berhingga atau tak berhingga? B. Apakah himpunan B berhingga atau tak berhingga? Dan C. Anggota himpunan A dan B. Berikut penyelesaiannya. Himpunan A berhingga karena jumlah bilangan prima kurang dari 15 terbatas, yaitu 2, 3, 5, 7, dan 13. Dan B. Himpunan B berhingga karena jumlah bilangan ganjil antara 1 dan 10 terbatas, yaitu 3, 5, 7, dan 9. Dan yang C, anggota himpunan A adalah buka kurawal 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Dan yang anggota himpunan B adalah buka kurawal 3, 5, 7, 9, tutup kurawal. Untuk contoh soal yang 2, manakah di antara himpunan berikut yang merupakan himpunan tak berhingga? A. C sama dengan buka kurawal X adalah bilangan bulat positif kelipatan 3, tutup kurawal. B. D sama dengan buka kurawal X adalah nama-nama planet dalam tata surya, tutup kurawal. Dan penyelesaiannya, A. Himpunan C tak berhingga karena bilangan positif kelipatan 3 tidak terbatas jumlahnya. Buka kurung 3, 6, 9, 12, dan seterusnya, tutup kurung. Himpunan D berhingga karena jumlah planet dalam tata surya terbatas.
seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Contoh, himpunan bilangan prima genap. Himpunan manusia yang bisa terbang dinotasikan dengan buka kurawal tutup kurawal. Contoh soal, himpunan kosong. Tentukan apakah himpunan berikut merupakan himpunan kosong atau bukan. A sama dengan buka kurawal X adalah bilangan prima genap tutup kurawal. Dan penyelesaiannya, bilangan prima adalah bilangan asli lebih dari satu yang hanya habis dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi dua. Karena semua bilangan genap kecuali 2 habis dibagi 2, maka tidak ada bilangan yang memenuhi syarat sebagai bilangan prima genap. Oleh karena itu, himpunan A tidak memiliki anggota dan merupakan himpunan kosong. Berikut adalah himpunan semesta, himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan dalam suatu konteks tertentu. Contoh, jika kita bicara tentang himpunan bilangan asli, maka himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Dalam hal ini, himpunan semesta harus memuat semua anggota P dan Q. Salah satu kemungkinan himpunan semesta adalah semesta sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 tutup kurung kurawal. Himpunan semesta ini memuat semua anggota P dan Q dan juga beberapa anggota lainnya. Penting untuk diingat bahwa semesta tidak harus unik. Bisa ada lebih dari satu kemungkinan himpunan semesta yang memenuhi syarat. 6. Himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan A. Himpunan bagian dari himpunan B jika setiap anggota A juga merupakan anggota B. Contoh, himpunan buka kurung kurawal 1, 2 tutup adalah himpunan bagian dari 1, 2, 3. Soal pertama, himpunan bagian. Diketahui himpunan A sama dengan buka kurung kurawal A, B, C, tutup, tentukan semua himpunan bagian dari A. Penyelesaian, himpunan bagian adalah himpunan yang semua anggotanya merupakan anggota himpunan lain. Untuk menentukan himpunan bagian, kita dapat menggunakan rumus 2 delta N. Dengan N adalah banyak anggota himpunan. N kali A sama dengan 3, karena A memiliki 3 anggota. Jumlah himpunan bagian A sama dengan 2 kali 3 sama dengan 8. Berikut semua himpunan bagian dari A. 1. Himpunan kosong. 2. A, 3B, 4C, 5AB, 6AC, 7BC, 8ABC. Atau himpunan A itu sendiri. 7. Himpunan kuasa. Himpunan yang anggotanya adalah semua himpunan bagian dari suatu himpunan tertentu. Contoh, himpunan kuasa dari 1 dan 2 adalah bukan dari 0, 1, 2, 1, 2. Diketahui himpunan B sama dengan 1, 2. Tentukan himpunan kuasa dari B. Penyelesaian, himpunan kuasa atau power set adalah himpunan yang semua anggotanya adalah himpunan. Bagian dari himpunan lain, himpunan kuasa dilambangkan dengan P kali B. N kali B sama dengan 2. Jumlah anggota P dalam kurung B sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berikut himpunan kuasa dari B. P dalam kurung B sama dengan himpunan kosong 1, 2, dan 1, 2. 8. Himpunan sama. Dua himpunan dikatakan sama jika keduanya memiliki anggota yang sama persis. Urutan penulisan anggota tidak mempengaruhi kesamaan himpunan. Soal yang pertama, diketahui P buka kurung X adalah bagian prima kurang dari 10. Q sama dengan buka kurung kurawal 2, 3, 5, dan 7 tutup. Apakah P dan Q merupakan himpunan sama? Jelaskan. Penyelesaian. Yang pertama, tentukan anggota himpunan P. Bilangan prima kurang dari 10 adalah 2, 3, 5, dan 7. Jadi P sama dengan buka kurung kurawal 2, 3, 5, dan 7 tutup kurung kurawal. 2. Bandingkan anggota himpunan P dan Q. Anggota himpunan P dan Q sama persis.
3. Kesimpulan. Karena anggota P dan Q sama, maka P sama dengan Q. Jadi, P dan Q adalah himpunan sama. 9. Himpunan ekuivalen. Dua himpunan dikatakan ekuivalen jika keduanya memiliki jumlah anggota yang sama, meskipun anggotanya berbeda. Selain itu, ada juga jenis himpunan berdasarkan sifat-sifat khususnya, seperti himpunan bilangan, asli, bulat, rasional, irasional, real, dan kompleks. Himpunan titik pada bidang atau ruang, dan lain-lain. Soal, diketahui A sama dengan huruf vokal dalam abjad, B, A, I, U, E, O. Apakah A dan B merupakan himpunan ekuivalen? Jelaskan. Penyelesaian. Yang pertama, tentukan banyak anggota himpunan A, N, A. Ada 5 huruf vokal dalam abjad, sehingga N dalam kurung A sama dengan 5. Kedua, tentukan banyak anggota himpunan B, N kali B. Himpunan B memiliki 5 anggota, sehingga N kali B sama dengan 5. Nomor 3, bandingkan. Bandingkan N A dan N B. Sama dengan NA sama dengan NB sama dengan 5. 4. Kesimpulan. Karena banyak anggota A dan B sama, maka A dan B adalah himpunan ekuivalen. Catatan, dua himpunan dikatakan sama jika memiliki anggota yang sama persis. Dua himpunan dikatakan ekuivalen jika memiliki jumlah anggota yang sama, meskipun anggotanya berbeda. Bab 2. Operasi dasar pada himpunan. Yang pertama, irisan atau intersection. Irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan yang berisi elemen-elemen yang terdapat dalam kedua himpunan tersebut. Notasi untuk irisan A adalah A irisan B. Soal pertama, diketahui semesta sama dengan bilangan asli kurang dari 15, A sama dengan faktor dari 12, B sama dengan bilangan genap kurang dari 10. Tentukan A irisan B-nya. Penyelesaian. 1. Tentukan anggota himpunan S, A, dan B. Semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Dan yang B 2, 4, 6, dan 8. 2. Cari anggota himpunan yang sama antara A dan B, atau anggota yang muncul di kedua himpunan. A irisan B sama dengan 2, 4, 6. Jadi A irisan B sama dengan 2, 4, dan 6. Soal kedua, dalam sebuah kelas terdapat 30 siswa, diketahui 18 siswa menyukai matematika, 20 siswa menyukai IPA, dan 5 siswa tidak menyukai keduanya. Berapa banyak siswa yang menyukai matematika dan IPA? Penyelesaian. Pertama, gunakan diagram Venn untuk memvisualisasikan soal. 2. Misalkan X adalah banyak siswa yang menyukai matematika dan IPA. Banyak siswa yang hanya menyukai matematika, 18 X. Banyak siswa yang hanya menyukai IPA, sama dengan 20 X. Nomor 3. Total siswa dalam kelas dapat dinyatakan sebagai 30 sama dengan 18 X ditambah X ditambah 20 min X. Tambah 5. Sederhanakan persamaan. 30 sama dengan 43 min X. X sama dengan 43 dikurang 30 sama dengan 13. Jadi, banyak siswa yang menyukai matematika dan IPA adalah 13 orang. 2. Gabungan atau union. Gabungan dua himpunan A dan B adalah himpunan yang berisi semua elemen yang terdapat dalam A, B, atau dari keduanya. Notasi untuk gabungan adalah A gabungan B, tanda huruf U. Soal pertama, diketahui semesta bilangan asli kurang dari 15. A sama dengan bilangan ganjil kurang dari 10. B sama dengan bilangan prima kurang dari 12. Tentukan A gabungan B. Penyelesaian. 1. Daftar anggota setiap himpunan. Semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9.
B 2, 3, 5, 7, dan 11. Cara yang kedua, gabungkan anggota himpunan A dan B. A gabungan B 1, 2, 3, 5, 7, 9, dan 11. Anggota yang sama hanya ditulis sekali. Jadi A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11. Soal yang kedua, dalam suatu kelas terdapat 30 siswa. Sebanyak 18 siswa menyukai pelajaran matematika, 20 siswa menyukai pelajaran IPA, dan 5 siswa tidak menyukai keduanya. Berapa banyak siswa yang menyukai matematika atau IPA? Penyelesaian. Gunakan rumus N kali A gabungan B sama dengan N kali A tambah N kali B. Dikurang N kali A irisan B ditambah N kali tidak A dan tidak B. Berarti tidak keduanya. Misalkan A sama dengan himpunan siswa yang menyukai matematik. B sama dengan himpunan siswa yang menyukai IPA. 3. Masukkan nilai yang diketahui ke dalam rumus. N kali A gabungan B sama dengan 18 tambah 10 dikurang N kali A irisan B tambah 5. NA gabungan B sama dengan 43 kurang N kali A irisan B. Soal yang keempat itu kita mencari N kali A irisan B. Jumlah siswa seluruhnya N kali A gabungan B ditambah N tidak keduanya. 30 sama dengan N kali A gabungan B tambah 5. NA gabungan B sama dengan 25. Dari mana? 30 kurang 5. 5. Substitusikan nilai N kali A gabungan B ke persamaan sebelumnya. 25 sama dengan 43 min N kali A irisan B. N kali A irisan B sama dengan 18. Jadi banyak siswa yang menyukai matematika atau IPA adalah 25 siswa. Selisih difference. Selisih himpunan A terhadap himpunan B adalah himpunan yang berisi elemen-elemen yang terdapat dalam A tetapi tidak terdapat dalam B. Notasi untuk selisih A per B atau A min B dalam teori himpunan. Komplement suatu himpunan adalah himpunan yang berisi semua anggota dari himpunan semesta yang tidak termasuk dalam himpunan tersebut. Soal nomor 1. Diketahui semesta bilangan asli kurang dari 10 yang A sama dengan bilangan ganjil kurang dari 10, B sama dengan bilangan prima kurang dari 10. Tentukan 1. A min B, 2. B min A. Penyelesaian. Yang pertama, A min B, selisih A dan B. Tuliskan anggota himpunan A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Tuliskan anggota B. B sama dengan 2, 3, 5, 7. Anggota A yang tidak ada di B adalah 1 dan 9. Jadi A min B sama dengan 1, 9. Yang kedua, B min A. Selisih B dan A. Anggota B yang tidak ada di A adalah 2. Jadi B min A sama dengan 2. Soal 2. Dalam suatu kelas terdapat 30 siswa suka matematika. Di sini M. 25 siswa suka bahasa Inggris. Kita sebutkan BI. 15 siswa suka keduanya. Jika jumlah siswa di kelas tersebut ada 40 orang, tentukan 1. Banyak siswa yang hanya suka matematika. 2. Banyak siswa yang hanya suka bahasa Inggris. Penyelesaian. 1. Siswa yang suka matematika M min BI. Gambarkan diagram pen dengan dua lingkaran yang saling berpotongan. Isi irisan bagian yang sama dengan 15 siswa yang suka keduanya. Kurang 15 dari 30 untuk mendapatkan siswa yang hanya suka matematika. 30 dikurang 15 sama dengan 15 siswa. Yang kedua, siswa yang hanya suka bahasa Inggris, BI kita kurangkan dengan M. Kurangkan 15 dari 25 untuk mendapatkan siswa yang hanya suka bahasa Inggris. Jadi 25 dikurang 15 sama dengan 10 siswa.
Lanjut, notasi komplement. Notasi untuk menyatakan komplement himpunan A dengan menggunakan contoh simbol di bawah ini. A komplement. Simbol ini sering digunakan untuk menyatakan komplement himpunan A. A komplement. Simbol ini juga umumnya digunakan untuk menyatakan komplement himpunan A. A, si. Simbol ini merupakan simbol dari komplement A dan juga sering digunakan. Soal 1. Diketahui S sama dengan X. X adalah bilangan asli kurang dari 10. A sama dengan X. X adalah bilangan ganjil kurang dari 10. Tentukan komplement dari himpunan A. A komplement penyelesaian. Nomor 1 atau yang pertama, tentukan anggota himpunan S. S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang kedua, tentukan anggota himpunan A. A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Yang terakhir, 3, tentukan anggota himpunan A komplement. Komplement A. A komplement adalah himpunan semua anggota S yang bukan anggota A. A komplement sama dengan 2, 4, 6, 8. Jadi, komplement dari himpunan A adalah A komplement 2, 4, 6, 8. Soal kedua, diberikan diagram pen berikut. Jika S sama dengan A, B, C, D, E, F, G, tentukan A komplement, B komplement, C, A gabungan B komplement. Penyelesaiannya. 1. Tentukan anggota himpunan A dan B dari diagram pen. A sama dengan A, B, D. B sama dengan B, C, D, E. Yang kedua, tentukan komplement masing-masing himpunan. A komplement sama dengan C, E, F, G, anggota yang bukan anggota A. B komplement sama dengan A, F, G, anggota S yang bukan anggota B. 3. Tentukan A gabungan B, gabungan A dan B. A gabungan B sama dengan A, B, C, D, E. Yang keempat, tentukan komplement dari A gabungan B. A gabungan B komplement sama dengan F, G. Anggota S yang bukan anggota A gabungan. Jadi A komplement sama dengan C, E, F, G. B komplement sama dengan A, F, G. A gabungan B komplement sama dengan F, G. Bab 3. Diagram pen. Diagram pen adalah diagram yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua himpunan atau lebih dalam himpunan semesta. Diagram ini pertama kali diperkenalkan oleh John Penn pada tahun 1880 untuk membantu memahami konsep himpunan dalam matematika. Diagram pen biasanya menggunakan lingkaran atau kurva tertutup lainnya untuk mewakili himpunan. Setiap himpunan diwakili lingkarannya sendiri, dan hubungan antara himpunan ditunjukkan oleh posisi dan tumpang tindih lingkaran-lingkaran tersebut. Cara mempresentasikan himpunan dengan diagram pen. Diagram pen adalah alat yang berguna untuk memvisualisasikan hubungan antara himpunan dalam matematika. Diagram ini menggunakan lingkaran atau kurva tertutup lainnya untuk mewakili himpunan. Dan hubungan antara himpunan ditunjukkan oleh posisi dan tumpang tindih lingkaran-lingkaran tersebut. Langkah-langkah cara mempresentasikan himpunan dengan diagram Venn. 1. Mendefinisikan himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua elemen yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas. Gambarkan lingkaran besar untuk mewakili himpunan semesta, dan beri label lingkaran semesta dengan huruf S. 2. Definisikan himpunan yang ingin dipresentasikan. Tentukan 2 atau lebih himpunan yang ingin Anda presentasikan. Untuk setiap himpunan, gambarkan lingkaran di dalam lingkaran semesta. Beri label setiap lingkaran himpunan dengan huruf yang sesuai, misalnya A, B, C, dan lain-lain. 3. Tunjukkan hubungan antar himpunan. Posisi dan tumpang tindih lingkaran himpunan menunjukkan hubungan
antar himpunan. Daerah tumpang tindih area di mana dua atau lebih lingkaran himpunan saling tumpang tindih mewakili elemen yang termasuk dalam kedua himpunan yang tumpang tindih. Daerah luar area di luar lingkaran himpunan mewakili elemen yang tidak termasuk dalam himpunan yang digambar. 4. Beri label daerah. Beri label pada setiap daerah di diagram Venn dengan nama yang sesuai. Gunakan nama himpunan, gabungan himpunan, atau irisan himpunan untuk memberikan label daerah. Dengan diagram Venn menyelesaikan masalah himpunan, diagram Venn dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terkait dengan himpunan dalam matematika. Berikut adalah beberapa cara umum untuk menggunakan diagram Venn untuk menyelesaikan masalah. 1. Menentukan jumlah elemen dalam himpunan. Gunakan diagram Venn untuk mendefinisikan daerah-daerah yang mewakili elemen dalam himpunan yang berbeda dan himpunan gabungan. Hitung jumlah elemen di setiap daerah dan jumlahkan untuk mendapatkan jumlah total elemen dalam himpunan yang bersangkutan. Contoh, misalkan kita ingin mengetahui berapa banyak siswa di kelas yang menyukai matematika atau sains, di mana 15 siswa menyukai matematika, 12 siswa menyukai sains, dan 6 siswa menyukai buat matematika dan sains. Langkah-langkah: gambarkan diagram Venn dengan dua lingkaran, satu untuk matematika atau A dan satu untuk sains atau B. 2. Beri label daerah tumpang tindih A irisan B. 3. Tuliskan informasi yang diketahui 15 di A, 12 di B, dan 6 di A irisan B. 4. Hitunglah jumlah siswa di A 15 dikurang 6 tutup kurung di A irisan B sama dengan 9 siswa. 5. Hitung jumlah siswa di B 12 dikurang 6 atau A irisan B sama dengan 6 siswa. 6. Hitunglah jumlah total siswa yang menyukai matematika atau sains. 9 di A ditambah 6 di B ditambah 6 di A irisan B sama dengan 21 siswa. 2. Menentukan hubungan antar himpunan. Gunakan diagram Venn untuk menganalisis posisi dan tumpang tindih lingkaran himpunan. Berdasarkan posisi dan tumpang tindih tersebut, tentukan hubungan antar himpunan seperti himpunan bagian, himpunan sama, himpunan saling lepas, atau himpunan saling berpotongan. Contoh, misalkan kita ingin mengetahui apakah himpunan A 1, 2, 3 merupakan himpunan bagian dari himpunan B 1, 2, 3, 4. Langkah-langkah: gambarkan diagram Venn dengan dua lingkaran, satu untuk A dan satu untuk B. 2. Tandai elemen-elemen di setiap himpunan 1, 2, dan 3 di A dan 1, 2, 3, 4 di B. 3. Amati diagram Venn. 4. Karena semua elemen A merupakan elemen B, maka elemen A adalah himpunan bagian dari B. 3. Menemukan elemen tertentu. Gunakan diagram Venn untuk mengidentifikasikan daerah-daerah yang mewakili elemen-elemen dengan sifat tertentu. Berdasarkan informasi yang diberikan, tentukan elemen-elemen yang memenuhi kriteria yang diberikan. Contoh, misal kita ingin mengetahui nama-nama siswa yang hanya menyukai matematika di kelas yang sama dengan contoh sebelumnya, atau 15 siswa menyukai matematika, 12 siswa menyukai sains, dan 6 siswa menyukai buat matematika dan sains. Langkah-langkah: gunakan diagram Venn yang sudah dibuat sebelumnya. 2. Identifikasi daerah yang mewakili siswa yang hanya menyukai matematika. Daerah A dikurangi daerah A irisan B. Berdasarkan informasi yang diketahui, 15 kurang 6 sama dengan 9 siswa yang hanya menyukai matematika. Contoh soal. 1. Ada 40 anak yang menyukai beberapa minuman dan sisa tidak menyukai minuman. Jenis-jenis minuman tersebut
Ada 8 anak menyukai teh, 7 anak menyukai susu, 11 anak menyukai kopi, lalu 3 anak menyukai teh dan susu, 5 anak lagi menyukai teh dan kopi, 2 anak menyukai kopi dan teh, dan 2 menyukai ketiganya. Berapa sisa anak yang tidak menyukai ketiga minuman tersebut? Dan gambarkan diagram Venn-nya. Cara penyelesaiannya 8 tambah 3 tambah 2 tambah 2 tambah 7 tambah 5 tambah 11 tambah X sama dengan 40. 38 tambah X sama dengan 40. X sama dengan 40 dikurang 38 sama dengan 2. Jadi yang tidak suka ketiga minuman adalah 2 anak. Contoh kedua. Dalam sebuah pesta ulang tahun terdapat 30 orang tamu. Dari 30 tamu tersebut, 15 orang senang makan pizza, 18 orang senang makan burger, dan 12 orang senang makan keduanya. Yang dipertanyakan, berapa banyak tamu yang hanya senang makan pizza, berapa banyak tamu yang hanya senang makan burger, berapa banyak tamu yang tidak senang makan pizza maupun burger. Diketahui himpunan A sama dengan 1, himpunan B sama dengan 2, himpunan A irisan B sama dengan 3, di mana irisan berarti persimpangan. A irisan B sama dengan benda yang termasuk dalam himpunan A dan himpunan B. Benda yang tidak termasuk dalam himpunan manapun sama dengan 4 gabungan sama dengan himpunan semesta. A gabungan B berarti benda yang termasuk dalam himpunan A atau himpunan B. Benda-benda yang termasuk dalam himpunan A atau himpunan B sama dengan 1, 2, dan 3. A gabungan B sama dengan 1, 2, dan 3.